P. Yang saya hormati Pak Kapus selaku mentor, dengan hormat saya sebutkan nama beliau Pak Tony SKM. Pak Ahmad Johari, Sarjana Hukum selaku host, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan untuk seminar rancangan Latsar Angkatan 126 Kabupaten Poso. Baik, setelah ada kendala teknis beberapa menit, maka saatnya kita masuk pada sesi seminar. Karena forum ini sudah dihadiri penguji, kemudian Pak Kapus selaku mentor, kemudian Ibu Dr. Munadia Hamzah selaku peserta, maka sesuai dengan perkalan dinyatakan quorum untuk seminar rancangan. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, seminar rancangan kita nyatakan dimulai. Baik, sebelum saya serahkan atau saya persilakan kepada Ibu Dokter untuk penyajian, saya ingin menginformasikan sesuai dengan aturan yang ada bahwa teralokasi waktu 45 menit. 10 menit pertama dimanfaatkan oleh Ibu Munadia selaku presenter, 10 menit kedua untuk Pak Mentor dalam rangka penguatan, tersisa 25 menit akan dimanfaatkan oleh Bapak penguji untuk mendalami sekaligus merasionalkan rancangan yang ada. Baik, untuk efisiensi waktu kita ikuti bersama paparan rancangan seminar dengan judul Optimalisasi pengawasan pasien hipertensi dalam mengonsumsi obat melalui kartu kontrol minum obat, disingkat dengan katrol kita pada Puskesmas Lawanga. Pak Ibu Dokter siap ya? Sudah sehat Ibu Dokter ya? Ya. Jadi waktunya Ibu Dokter paling lama 10 menit, syukur kalau 7 menit. Untuk itu kepada presenter dengan hormat saya silakan. Izin saya share screen, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Pak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji. Yang terhormat Dr. Andes Haji Bahrun, MSI, MH, selaku coach. Yang kami hormati Pak Tony SKM, selaku mentor. Dan terkhusus Pak Hari untuk host, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam rancangan aktualisasi pagi ini. Perkenalkan, saya Munadia Hamzah, peserta Latsar CPNS Angkatan 126 Kabupaten Poso. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengawasan Pasien Hipertensi dalam mengonsumsi obat melalui kartu kontrol minum obat, katrol kita pada Puskesmas Lawangan. Untuk pemaparan pertama itu mengenai uraian tugas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dipaparkan ada beberapa tugas dokter puskesmas. Yang kami tampilkan ini merupakan tugas dokter puskesmas yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi kami. Adapun uraian tugasnya yang pertama itu dokter puskesmas bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan di poli umum, poli lansia, UGD, gizi, KIA, KB, kamar bersalin, dan nifas. Kemudian tugas yang kedua, membina pengelolaan yang berkaitan dengan obat-obatan atau farmasi di puskesmas. Tugas yang ketiga, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di posyandu balita, lansia, dan kelompok masyarakat. Kami tampilkan tabel isu yang kami angkat. Sumber isunya ini berasal dari
pengamatan kami selama menjalankan tugas kurang lebih 6 bulan di Puskesmas Lawanga. Kami di sini mengangkat 4 isu. Untuk isu pertama, isu tentang rendahnya. Ibu Nadia, kenapa tidak bergeser PowerPoint-nya? Ya, lanjut. Sudah boleh, Pak? Ya, boleh, lanjut. Lanjut, Ibu. Belum? Sudah, Ibu. Sudah. Lanjut. Untuk isu yang pertama, rendahnya kepatuhan berobat pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Lawanga. Isu yang kedua, kurangnya pengetahuan pasien mengenai penyakit-penyakit yang dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Kemudian isu yang ketiga, tingginya kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut di wilayah kerja Puskesmas Lawanga. Dan yang keempat, belum optimalnya pengisian berkas rekam medis di Puskesmas Lawanga. Nah, dari keempat isu yang kami paparkan, kemudian kami analisis dengan menggunakan metode analisis APKL. Dari hasil analisis, kami dapatkan isu utama dengan total skor 18 menempati ranking pertama, yaitu rendahnya kepatuhan berobat pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Lawanga. Untuk penyebab isu, di sini kami menggunakan diagram fishbone, diagram sebab akibat. Sudah? Ya, lanjut saja Ibu sambil di... Boleh lanjut Ibu Dokter, karena waktu kita terbatas. Baik. Dari faktor sebab, di sini kami mendapatkan 4 faktor. Dari faktor MEN, kurangnya pengetahuan pasien mengenai pentingnya kepatuhan minum obat hipertensi. Kemudian dari faktor material, tidak adanya media pengontrolan kepatuhan meminum obat hipertensi. Kemudian faktor environmental atau faktor lingkungan, kurangnya peran keluarga terhadap pemantauan minum obat pasien hipertensi. Dan faktor yang keempat mengenai metode, belum adanya sistem kontrol terapi hipertensi. Dari keempat faktor ini kemudian mengakibatkan kurangnya kepatuhan berobat pasien hipertensi. Nah, untuk gagasan penyelesaian isunya, untuk isu yang pertama dan kedua yaitu kurangnya pengetahuan pasien mengenai pentingnya kepatuhan minum obat hipertensi dan kurangnya peran keluarga terhadap pemantauan minum obat pasien hipertensi. Di sini kami memberikan alternatif penyelesaian masalah berupa melakukan sosialisasi pada pasien dan keluarga pasien mengenai pentingnya pengobatan hipertensi. Kemudian untuk isu ketiga dan penyebab masalah ketiga dan keempat, yaitu tidak adanya media pengontrolan kepatuhan meminum obat hipertensi dan tidak adanya sistem kontrol terapi hipertensi. Di sini kami memberikan alternatif penyelesaian masalah berupa membuat kartu dan jadwal kontrol. Berdasarkan analisis penyebab masalah, dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian masalah prioritas yaitu kurangnya kepatuhan berobat pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Lawanga adalah membuat kartu kontrol minum obat tekanan darah atau yang kami namakan dengan Katrol Kita. Masuk pada rancangan. Nah, dalam rancangan aktualisasi ini kami memiliki 6 kegiatan. Untuk kegiatan pertama, melakukan persiapan pembuatan media pemantauan minum obat. Kegiatan yang kedua, menyiapkan data pasien hipertensi. Kegiatan yang ketiga, pembuatan katrol kita atau kartu kontrol minum obat tekanan darah. Kegiatan yang keempat, sosialisasi katrol kita pada pasien dan pendamping pasien hipertensi. Kegiatan yang kelima, implementasi dari katrol kita, dan kegiatan yang keenam yaitu evaluasi kegiatan aktualisasi. Di sini kami paparkan satu persatu. Untuk kegiatan pertama, melakukan persiapan pembuatan media pemantauan minum obat. Di sini ada 3 tahap. Tahap pertama menyiapkan materi konsultasi, tahap kedua melakukan konsultasi kegiatan, tahap ketiga melakukan koordinasi dengan petugas terkait.
Untuk output atau hasil yang kami harapkan, tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan, yang kedua tersedianya rangkaian dan izin kegiatan, yang ketiga petugas terkait bersedia bekerja sama. Kemudian untuk Ibu Madia, cukup tahap kegiatannya saja dibacakan. tahap kegiatan, baik Pak. Lanjut. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan data pasien hipertensi. Di sini tahap yang pertama menyiapkan format pendataan, tahap kedua melakukan konsultasi dengan petugas PTM, tahap ketiga melakukan pendataan. Kemudian kegiatan ketiga pembuatan katrol kita. Tahap pertama mencari referensi, tahap kedua mendesain kartu kontrol, tahap ketiga mencetak kartu kontrol. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi katrol kita pada pasien dan keluarga. Tahap pertama menyiapkan pasien, tahap kedua menyiapkan tempat, tahap ketiga melaksanakan sosialisasi. Untuk kegiatan kelima yaitu implementasi katrol kita. Tahapannya yang pertama mendistribusikan katrol kita pada petugas, tahap kedua membagikan katrol kita pada pasien hipertensi, dan tahap yang ketiga monitoring pemanfaatan pada pasien dan keluarga. Kegiatan keenam, evaluasi kegiatan aktualisasi. Di sini tahap pertamanya mengumpulkan data kunjungan kontrol pasien hipertensi, tahap kedua menyusun rekapitulasi data kunjungan, dan tahap yang ketiga menganalisis tingkat kepatuhan pasien hipertensi. Quotes of the day, cegah dan kendalikan hipertensi dengan tepat untuk hidup sehat lebih lama. Terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Munadia. 9 menit. Pak Kapus selaku mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama. Selanjutnya kami sangat membutuhkan penguatan dari Pak Mentor, terutama seberapa penting isu ini diangkat. Yang kedua, apakah gagasan ini diprediksi efektif menyelesaikan isu yang ada. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami melihat apa yang telah dipaparkan oleh dokter tadi ini cukup bagus dan cukup bisa merubah perilaku masyarakat kami yang ada di puskesmas wilayah puskesmas Lawanga ini, yang mana puskesmas Lawanga ini berada di pesisir pantai. Jadi masyarakatnya itu kebanyakan nelayan. Jadi kepatuhan mereka pada masalah berobat, jangankan hipertensi, penyakit-penyakit yang lain saja ya susah untuk patuh. Jadi dengan melihat paparan ini kami cukup tertarik dan sangat-sangat bagus buat saya untuk menyadarkan masyarakat dalam yang ada di wilayah kami ini agar patuh dalam melakukan pengobatan. Nah, kita tahu sendiri masyarakat di sini biasanya kalau nanti sudah tidak bisa bangun baru bilang sakit. Kalau rasa-rasa sakit kepala sedikit dianggap tahu saja, Pak. Jadi untuk itu, jadi dalam hal ini pemaparan ini saya anggap cukup bagus. Yang saya nantikan itu aplikasi ke lapangannya, hasil. Ya, makasih, Bang. Baik, makasih banyak atas penguatan Pak Mentor. Pak penguji yang saya hormati, saya sadar bahwa rancangan ini dibuat sangat terburu-buru. Sehingga banyak sekali hal yang perlu kita sempurnakan. Inilah momen terbaik, baik dari sisi penulisan sampai pada substansi. Untuk itu, kepada Bapak penguji dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih banyak yang saya hormati Pak Haji Bahrun. Saya langsung panggil Haji ini. Terima kasih banyak. Cukup dimaklumi Pak. Memang batasan waktu yang memang sangat mepet untuk kita semua, apalagi untuk adik-adik peserta ini. Terima kasih juga untuk Pak Tony yang saya hormati sebagai mentor dari Bu Dr. Mudia Hamzah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Bu Dr. Mudia Hamzah ini dalam seminar rancangan aktualisasi untuk angkatan 126. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada, dan kami berharap Bapak memberikan dukungan dan persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan kurang lebih 30 hari mendatang oleh Ibu Dr. Mudia Hamzah, sehingga tidak ada kendala yang nantinya akan dihadapi oleh Bu Dr. Mudia Hamzah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kapus, Pak Mentor. Kemudian untuk Bu Dr. Mudia Hamzah, terima kasih sudah memaparkan hasil paparannya dan menyusun laporan rancangan
aktualisasi dengan sangat baik. Namun ada beberapa pertanyaan, saran masukan dari saya selaku penguji untuk dikatakan sempurna juga tidak, ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali rokok yang sempurna, Pak. Dan hanya rokok yang sempurna, betul itu Pak. Setidaknya kita bisa memperbaiki semuanya. Yang pertama, Bu Dokter, jadi biasa saja, jangan gugup. Pengujinya nggak gigit kok. Yang pertama, Bu Dokter, yang saya harus berikan saran masukan mengenai lembar persetujuan. Itu harusnya ditanda tangan. Ya, jangan menyetorkan laporan yang belum ditanda tangan oleh coach dan mentor. Ya, nanti penguji bilang, wah ini jangan-jangan nggak konsultasi nih. Ya. Kemudian untuk lembar perbaikan itu belum dimasukkan di setiap kali rancangan ataupun nanti pada saat seminar aktualisasi. Itu nanti setelah seminar baru dimasukkan, kecuali lembar persetujuan. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Dr. Mudia Hamzah, berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu, ya, ketika kita kaitkan dengan agenda 3 seperti apa sih Bu Dok? Silakan Ibu Dokter. Suara saya tidak terdengar ya Bu Dokter? Kayaknya volume perangkatnya harus dibesarin dikit. Buka di bawah, kiri bawah, ada mute, terus ada anak panah kecil mengarah ke atas. Silahkan klik, kemudian audio setting. Kemudian ada speaker yang paling atas itu dibesarkan, dinaikkan ke kanan. Oke. Baik, Pak. Oke. Sudah terdengar dengan cukup jelas? Iya, Pak. Ulangi pertanyaannya, Bu Dokter. Keterkaitan isu dengan agenda 3, silakan. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Adapun keterkaitan agenda 3 dengan rancangan aktualisasi yang kami bawakan ini lebih ke manajemen ASN dan Smart ASN. Dari manajemen ASN ini, di sini kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kinerja terbaik kami sebagai CPNS. Kemudian untuk dari segi Smart ASN, di sini kami sangat membutuhkan ilmu dari Smart ASN ini, terutama dari segi IT. Karena dari sini nanti dari katrol kita di sini kami dituntut untuk mendesain sebagus mungkin katrol ini agar bisa dipakai dengan menarik, agar bisa dipakai dengan bagus, dengan baik di pasien nantinya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, di kata pengantar itu Bu Dok sebaiknya diperkaya lagi, ya. Kalau buat kata pengantar itu, kata-kata terima kasih yang pertama itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, tidak ada yang lain selain orang tua. Kemudian baru pejabat-pejabat yang lain, mau bupati, wakil bupati, kemudian kepala badan, silahkan. Ya. Baik, Pak. Seperti itu. Kalau sudah menikah? Sudah, Pak. Nah, Alhamdulillah. berarti untuk suaminya itu semua pendukung atas tersusunnya laporan rancangan ibu. Ya, itu yang nantinya juga sampai di aktualisasi. Kemudian yang keempat ya, tambahkan daftar gambar pada laporan ini karena memuat gambar, jangan hanya daftar tabel saja. Kalau ada daftar gambarnya, tambahkan daftar gambar. Ini memudahkan pembaca, penguji, atau yang lainnya untuk melihat ada gambar apa saja di dalam. Ya. Kemudian di latar belakang. Saya baca latar belakangnya, Perlan 10 itu bukan terkait dengan kurikulum. Ya. Kurikulum itu ada di Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 14 garing K.1 garing PDP.07 2022.
Itu kalau berbicara terkait dengan kurikulum. Sedangkan kalau peraturan lembaga administrasi negara nomor 10 itu terkait dengan pelatihan dasar CPNS. Jadi jangan digabung, ya. Baik. Kemudian di gambaran singkat organisasi, Bu Dokter, tidak perlu lagi memasukkan visi misi organisasi ataupun nilai-nilai organisasi. Itu dihilangkan saja. Kita tetap pada visi misi daerah Kabupaten Poso. Kemudian untuk nilai-nilainya itu sudah tidak dipakai karena kita merujuk pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Ya. Kemudian saya masuk di kegiatan Bu Dokter. Sebentar, saya harus scroll ke bawah lagi. Di kegiatan, mulai dari kegiatan 1, di sini ada melakukan persiapan pembuatan media pemantauan minum obat. Sebenarnya judul atau nama dari kegiatan 1 itu melakukan persiapan saja, persiapan pelaksanaan aktualisasi, mulai dari menyiapkan materi atau bahan konsultasi, melakukan konsultasi, ya, kemudian melakukan koordinasi dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat atau yang bertanggung jawab dengan program hipertensi. Jadi sesimpel itu. Kemudian di setiap tahapan, ya, saya melihat hanya memuat satu nilai-nilai dasar ASN yang akan dihabituasikan. Ya. Jadi kalau saran saya, silakan dianalisis lagi, ya, di masing-masing tahapan itu. Semakin banyak nilai yang bisa kita habituasikan, itu akan semakin baik. Dan bahkan Baik, bukan Pak. cuma untuk kita sendiri pribadi, tapi ayo kita tebarkan nilai-nilai ini kepada rekan-rekan kerja kita di sana, supaya teman-teman kita yang lain ASN ini bisa mengenal nilai-nilai dasar ASN ini, khususnya nilai berakhlak. Ya. Saya lanjut lagi, Bu Dokter. Nah, pada saat Bu Dokter melakukan sosialisasi katrol kita ini pada pasien dan pendamping pasien hipertensi ini pada saat kegiatan apa di puskesmas? Apakah dikhususkan atau nanti menunggu kegiatan pasien datang ke puskesmasnya? Gimana, Bu Dok? Baik, Pak. Jadi untuk kegiatan yang keempat itu mengenai sosialisasi katrol kita pada pasien. Jadi insya Allah teknisnya nanti di puskesmas kami, Pak, ada program namanya program Prolanis. Tiap bulan pasien-pasien dengan penyakit kronis datang kontrol. Ada hipertensi, ada diabetes juga salah satunya. Nah, dari program ini kalau sudah terlaksana program Prolanisnya, di situ saya rencana akan lakukan sosialisasi karena hampir 60%, 70% pasien hipertensi datang pada saat Prolanis. Cuman begitu saja, Pak. Kadang ada beberapa pasien yang hanya datang ambil obatnya tapi tidak diminum obatnya dengan baik, seperti itu. Jadi rencananya sosialisasinya kami ikutkan di program Prolanis nanti, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Berarti nebeng dengan program lain ya. Dan pastikan programnya berjalan. Jangan sampai tidak berjalan sehingga nanti Ibu dokter juga nggak bisa melaksanakan kegiatan ini, sosialisasinya kepada pasien. Ya. Iya, Pak. Kemudian perbaiki kata dari kegiatan 4 tahapan kedua, menyiapkan tempat dan sarana lainnya. Ini terlalu luas menurut saya. Ya, tempat sudah ada di puskesmas Ibu. Mungkin ruangan khusus ataupun stand khusus. Dan kalau sarana ini, kalau berbicara sarana ini tempat apa, benda yang bisa bergerak, ya, benda kecil ataupun yang besar bisa digerakkan. Kalau berbicara sarana, dijelaskan sarana apa, sarana pendukung untuk apa. Kalau sarana ini banyak ya.
Ini masih sangat luas, disempitkan lagi ya. Baik, Pak. Dan melakukan sosialisasi kepada siapa, pasien siapa. Kemudian selanjutnya, di kegiatan 6, jangan melakukan evaluasi, tulisannya evaluasi kegiatan aktualisasi, jangan. Langsung saja evaluasi. Tuliskan saja langsung evaluasi. Yang pertama, mengumpulkan data kunjungan kontrol pasien hipertensi, oke. Ini menjadi bagian dari yang kegiatan sebelumnya sepertinya. Menyiapkan data pasien. Oke, data kunjungan. Kemudian menyusun rekapitulasi data kunjungan. Bagaimana cara Bu Dokter menganalisa tingkat kepatuhan pasien? Begini, jadi dalam kartu kontrol nanti, katrol kita Pak, insya Allah di situ selain kami cantumkan kapan pasien ini harus kontrol kembali, kami juga akan lampirkan kotak tanggal. Jadi tiap kali pasiennya habis minum obat, dia centang tanggalnya pada hari itu. Jadi untuk analisisnya nanti apakah pasien ini patuh atau tidak, nanti kami lihat dari katrolnya apakah terisi baik-baik atau ada yang bolong-bolong seperti itu. Oke. Di situ kami Nah, nilai, Pak. Oke, itu yang saya butuhkan penjelasannya. Tambahkan, menganalisis tingkat kepatuhan pasien melalui katrol kita. Baik, Pak. Oke, kemudian selanjutnya. Karena tadi di saran saya sebelumnya menganalisis kembali beberapa tahapan yang masih kurang nilai-nilai berakhlaknya, nilai dasar profesi ASN. Saya mau diberikan contoh dong, perilaku berakhlak pada kegiatan 4 tahapan ketiga. Ya, kalau kita lihat kegiatan 4-nya sosialisasi katrol kita. Kemudian tahapan ketiganya itu melaksanakan sosialisasi. Nah, saya melihat di situ ada nilai berorientasi pelayanan. Hanya ada 1 nilai. Nah, coba berikan contoh perilakunya ke saya. Seperti apa yang nanti akan Ibu laksanakan atau habituasikan? Jadi di tahap keempat, tahap ketiga, kegiatan keempat melaksanakan sosialisasi, ini sejalan dengan nilai ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Di sini kami melakukan sosialisasi katrol kita demi memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat. Jadi berorientasi pelayanan kan mengutamakan kepentingan pasien. Jadi melalui sosialisasi ini kami memberikan pemahaman kepada pasien mengenai cara penggunaan dari katrol kita ini. Jadi nantinya dapat dimanfaatkan katrol kita dengan baik oleh pasien. Dan kembali lagi untuk pelayanan pasien hipertensinya, seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira adakah nilai lain yang bisa kita habituasikan atau Ibu Dokter habituasikan? Berikan 1 contoh. Menurut saya sebenarnya nilai kolaboratif juga bisa masuk, Pak. Karena Oke. di sini Seperti apa contoh perilakunya? di sini saya sebagai dokter dan masyarakat sebagai pasien hipertensi, kami berkolaborasi, bekerja sama untuk menekan angka hipertensi yang tidak terkontrol di wilayah kerja kami, Pak. Seperti itu. Oke. Harmonis? Harmonis juga bisa masuk, Pak. Bekerja sama dengan antar profesi. Jadi itu sebagai contoh bagaimana kita harus menganalisis setiap tahapan. Kira-kira nilai apa yang bisa kita habituasikan pada setiap tahapan. Bahkan ketika kita mencantumkan atau menuliskan pada rancangan ini, misal 3 nilai, ya minimal 3 nilai lah. Ya. Tapi pada saat pelaksanaan kita aktualisasi di tempat kerja kita, ada nilai yang kiranya bisa kita habituasikan. Silahkan tambahkan nanti pada saat penyusunan laporan aktualisasinya. Ya. Baik, Pak.
Kemudian yang selanjutnya, wah banyak ini ya. Di jadwal, mengenai jadwal, karena ini masih rancangan, jadwalnya masih tentatif, masih mingguan. Saya minta nanti pada saat penyusunan laporan aktualisasi di bab 3 khususnya, ya, itu dirincikan nantinya hari per tanggal. Kenapa saya minta dirincikan? Saya pengen lihat pemanfaatan waktu aktualisasi 30 hari oleh peserta. Jangan sampai 30 hari tidak dimanfaatkan dengan betul-betul untuk aktualisasi dan menghabituasikan nilai-nilai. Karena ada juga biasa peserta pengen cepat-cepat, 10 hari udah selesai. Ya. Berapa hari udah selesai. Sisanya ngapain? Ya. Jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ya. Kemudian teruslah konsultasi dengan coach dan mentor. Ya. Minta saran masukan dari mentor, minta persetujuan dari mentor, ini akan memudahkan ibu dalam melaksanakan kegiatan dan tahapan-tahapannya nantinya. Sampaikan kepada coach sejauh mana ibu melaksanakan kegiatannya, apa kendala-kendala, minta saran masukan juga dari coach. Ini juga untuk memudahkan ibu nantinya dalam penyusunan laporan aktualisasi di 30 hari ke depan. Jangan nanti sudah mau dekat-dekat klasikal, baru hubungi coachnya. Ya, ini kata orang nanti perlu baru datang. Kalau nggak perlu, lu siapa? Ya, jangan seperti itu. Kemudian ibu dokter punya kewajiban di Kolabjar melaporkan progres mingguan. Ini untuk diketahui sama coach, sama penguji juga. Ya, jadi setiap minggunya laporkan kegiatan apa yang sudah terlaksana, tahapan apa yang sudah terlaksana, outputnya apa, nilai apa yang sudah dihabituasikan. Ini akan membantu ibu juga dalam penyusunan bab selanjutnya atau laporan aktualisasi. Ya, nanti biasa dijelaskan sama coachnya mengenai bagaimana penyusunan di bab selanjutnya. Kemudian lampirkan semua bukti-bukti yang ada di setiap tahapan-tahapan kegiatan Bu Dr. Mudia Hamzah. Ya, bedakan dokumen dan dokumentasi. Biasanya ada dokumen yang didokumentasikan. Itu boleh, tapi by scan. Ya, jangan foto jauh-jauh sehingga pembaca ataupun penguji nantinya tidak bisa melihat ini dokumen apa. Ya. Kemudian foto-foto, video silakan karena nanti kita akan ketemu secara tatap muka atau klasikal pelaksanaan seminarnya. Jadi saya harapkan dilampirkan semua bukti-bukti yang ada. Ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, selamat beraktualisasi, sukses selalu. Sampai ketemu di 30 hari mendatang. Dan kemudian saya ke Pak Mentor sekali lagi. Pak Mentor, mohon bantuannya untuk mendukung dan memberikan persetujuan ke Ibu Munandia Hamzah. Dan saya meminta bantuan juga sebagai penyelenggara untuk Pak Mentor dapat memberikan penilaian sikap perilaku dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas selama 30 hari Bu Dr. Munandia Hamzah beraktualisasi di Puskesmas. Dan kami berharap Pak Mentor dapat memberikan penilaian secara objektif sehingga kualitas dari pelatihan kami ini bisa terjaga dengan cukup baik dan kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih Pak Mentor. Sehat selalu Pak Mentor dan dimudahkan dalam pekerjaan. Mungkin itu saja dari saya selaku penguji, saran masukan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Barun selaku coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Penguji sudah memberi catatan yang begitu banyak. Saya yakin Ibu Munadia catat ya. Iya, iya Pak. Jadi dari sekian banyak masukan ini yang paling krusial ya. Kalau ingin dipadatkan kesimpulannya, rancangannya Ibu ini miskin nilai dasar. Mungkin Ibu lupa bahwa yang diaktualisasikan ini adalah nilai dasar, bukan kegiatan. Kegiatan cuma kendaraannya saja yang ditumpangi nilai dasar. Jadi begitu banyak, hampir semua tahapan cuma satu nilai dasar. Jadi Bu Dokter, tidak juga kita minta dipaksakan semua nilai dasar masuk. Tapi kan itu mengindikasikan tingkat pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai dasar itu. Ya. Misalnya tadi kalau sosialisasi itu tidak mungkin kompetensi tidak masuk.
Kemudian supaya ruangnya Ibu memberikan nilai dasar luas di kolom berapa tadi itu, Bu? Nanti itu keterkaitan dengan agenda 3, masukkan aja di kolom 2 setelah kegiatan. Kasih jarak sedikit spasi, masukkan aja keterkaitan agenda 3 di situ, sehingga ruang yang ada di kolom itu hanya mengisi nilai dasar saja, nilai dasar ASN. Sehingga Ibu sebanyak-banyaknya ya, sepanjang relevan, ya, sepanjang relevan. Oke, itu satu, Bu. Yang kedua, pertanyaan pertama itu keterkaitan dengan agenda 3 justru terlalu dipaksakan kalau dikaitkan dengan Smart ASN. Yang tidak muncul itu pelayanan publik. Sementara Ibu kan berhadapan langsung dengan pasien. Jadi keterkaitan dengan agenda 3 itu yang perlu dielaborasi lebih lanjut keterkaitannya dengan pelayanan publik. Yang berikutnya, andaikan penguji lain mungkin kita tidak laksanakan seminar karena tidak ditandatangani lembar persetujuannya. Ada loh penguji seperti itu. Dari tanda tangan berarti tidak legitimate, tidak layak untuk diseminarkan. Jadi ini menjadi pembelajaran untuk seminar akan datang. Oke. Nah, ini perkalan ini. Jadi yang iperlan itu nanti dilihat substansinya ya. Ternyata untuk kurikulum bukan perlan, tapi perka. Berarti peraturan kepala LAN. Berarti sudah sangat teknis itu. Sudah menyangkut, sudah menunjuk mata pelatihan itu. Kemudian evaluasi ya sudah oke, jadwal mingguan, nanti di bab 3 diganti jadi harian, dan yang terakhir bukti fisik. Tidak ada satupun tahapan yang lolos dari bukti fisik. Mohon dicatat itu. Saya kira ini yang bisa kita share hari ini. Mohon maaf Pak Mentor, saya tidak beri kesempatan lagi untuk close up. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Mentor? Atau cukup? Cukup, baik. Makasih banyak. Pak Mentor, karena Ibu Dokter ini CPNS, tentu kewenangannya sangat terbatas. Olehnya, dukungan Pak Mentor menjadi kata kunci. Baik, kita akhiri seluruh rangkaian ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Saya kembali ke Pak Heri. Pak Hari, Jauh Hari. Baik, karena Pak Ahmad Jauhari mungkin lagi. Oh, silakan. Ambil alih, Pak. Siap, Pak. Silakan, Pak. Saya kembalikan ke Pak Jauhari. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada Pak Arhan Firdaus selaku penguji kita pada hari ini yang telah memberikan saran dan masukan kepada Ibu Munadia Hamzah terkait dengan rancangan aktualisasinya. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik untuk perbaikannya, untuk selanjutnya diaplikasikan pada saat habituasi sampai aktualisasi nanti. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Coach, Pak Bahrun, yang sudah membimbing Saudara Munadia, dan terima kasih banyak juga kepada Pak Tony SKM, Kepala Puskesmas Lawanga, yang sudah menyediakan waktu dan memberikan penguatan kepada Ibu Munadia terkait rancangan aktualisasinya. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Munadia sudah selesai melaksanakan seminar. Ya, untuk itu mungkin mohon izin Pak Tony kita ke main session karena kita akan menyelenggarakan seminar untuk peserta berikutnya, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi.